Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabagal awalim bi wujudi bi asriha fa kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad, amma ba'd. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati dan cintai Bapak Haji Rosy ya. Saya Bulbet, dan juga di sini ada Bapak Ustadz Kusnadi, Bapak Ustadz Taufik, dan para bapak-bapak yang di sini sangat banyak, luar biasa. Ini adalah pemandangan yang sangat indah di malam hari ini, di mana kita sama-sama berkumpul di kediaman Bapak Haji Rosy. Ini tidak lain tidak bukan adalah salah satu daripada cita-cita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini adalah hikmah dari penciptaan umat manusia, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum dzukuran wa inatsan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai segenap umat manusia, anak cucu Nabi Adam, kita, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kalian, menciptakan kalian itu bukan jenis yang sama, tapi jenis yang berbeda. Ada jenis kaum laki-laki, ada jenis kaum perempuan. Bahkan bukan cuma laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bahkan kata Allah, kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi ada itu yang namanya bangsa Arab, ada bangsa Afrika, ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, ada bangsa Asia, ada negeri Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri ada beberapa suku. Ada suku Sunda, benar? Nah, orang Sunda ya, orang Sunda ya. Ada suku Madura seperti Bapak Haji Rosy ini dan keluarga, ya. Bahkan istrinya orang Subang. Nah, ini juga ada orang Sunda. Ada orang Betawi, ada orang Jawa, macam-macam. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berbeda-beda? Ada apa? Ternyata hikmahnya itu adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berkenalan. Kita biar yang namanya nyambung tali silaturahmi kepada sesama. Karena kemuliaan di dalam Islam bukan karena nasab, Pak. Bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat jabatan, akan tetapi Allah sebutkan di akhir ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua bukan rasnya, bukan keturunannya, bukan bangsanya, tapi akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu adalah yang paling mulia di antara kalian. Nah, di antara kita mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung tali silaturahmi seperti ini. Dan ini adalah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda di dalam hadisnya, man ahabba an yubsatalahu fi rizki wa an yunsha'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, nih siapa yang nggak mau nih keluar rezeki nih, diluaskan rezekinya, diberkahkan rezekinya. Ustadz,
Berkah rizki itu kayak apa sih Ustadz? Nih, dicontohin. Seperti kita ngambil tisu. Lihat tisu nggak Pak? Kelihatan? Nah, tisu nih kalau diambil, ada lagi nggak? Ada. Ambil lagi, ada lagi ya? Ada. Nah, begitulah berkah. Duit kita ambilin dari dompet belum habis, datang lagi. Itu namanya berkah. Jadi yang namanya berkah itu pengen setiap orang menginginkannya. Dan cara untuk mendapatkan berkah rizki, diluaskan rizki, itu nggak semua orang pengen juga. Tapi ada juga pengen orang luas rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Benar gak? Untuk apa banyak rezekinya, tapi akhirnya ujung-ujungnya buat berobat di Singapura. Banyak. Orang capek kerja dari pagi sampai malam, sampai akhirnya duitnya banyak, akhirnya kagak berkah. Kenapa? Karena banyak penyakitnya. Sampai akhirnya berobat kemana? Ke Singapura. Berobat kemana? Ke rumah sakit. Akhirnya duitnya habis. Nah, ini yang disebut dengan apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Nabi SAW, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi kepada sesama. Jadi kalau kita ingin dapat namanya keberkahan rezeki, panjang umur, maka seringlah kita menyambung tali silaturahmi. Apalagi selain itu, Ustadz jadi ingat nih, yang tadi Pak berangkat dari masjid itu kita lihat, waduh ada Mang Atus nih, ada Ustadz Opik nih, ya, ada Haji Ahmad, ada Abah, ada Bang Daman, ada wah semua nih, mengumuk semua. Ini orang-orang Pak, kalau pengen tahu, ini sahabat-sahabat ayah saya semua nih Pak. Oh dulu saya punya ayah Haji Junaidi, paling seneng, paling getol Pak, yang namanya pengajian. Kalau udah pengajian di mana ikut, Tanah Baru ikut, ke Empang Bogor ikut. Kalau udah muludan di masjid, ngundang ajengan Nahrawi, Masya Allah, paling terdepan dia. Paling seneng Pak. Jadi ini ana pribadi ingin terus berbakti kepada saya punya ayah dengan cara apa? Dengan cara menyambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat ayah saya Pak. Karena sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab itu beliau adalah asli didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diajar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ini pernah berjalan dari tempat beliau menuju Mekah. Di tengah jalan ketemu orang Baduy Pak. Orang Baduy, orang kalau kita bilang orang deso, orang yang mana jauh daripada yang namanya kota, orang kampung, orang Baduy. Ketika bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau turun dari kendaraannya, dinaikkan orang Baduy itu ke atas, lalu bahkan dipakaikan sorban di atas kepalanya. Lalu ditemani oleh beliau sambil mengobrol di perjalanan sampai ke tempat tinggalnya. Maka murid-murid beliau rombongannya nanya, wahai sahabat Abdullah bin Umar, kenapa kau berbuat seperti itu? Karena kata beliau, ini orang dulu adalah sahabat dekatnya saya punya ayah. Jadi Umar bin Khattab ini khalifah. Tapi yang namanya khalifah pasti dulunya pernah punya bestie kalau zaman sekarang ya enggak? Circle-nya, sahibnya, teman dekatnya. Ternyata pendekatnya Umar bin Khattab ini adalah orang Baduy tadi. Maka ini sahabat Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, ingin tetap berbakti kepada ayahandanya dengan cara apa? Menyambungkan tali silaturahmi kepada sahabat ayahnya. Memuliakan sahabat ayahnya sama dengan apa? Memuliakan ayahandanya. Sampai kata beliau apa? Meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, inna abarul bir silatul walad wudu ahli abih. Sesungguhnya sebaik-baiknya berbakti kita kepada orang tua adalah seorang anak menyambungkan lagi tali silaturahmi kepada orang-orang yang dicintai dan dekat dengan ayahandanya. Maka ini salah satu ibaratnya apa? Pak Rosi ini membuka jalan untuk Ustadz jadi bisa bersilaturahmi. Orang Bantarjati bisa silaturahmi ke Maya Residen.
Ini luar biasa. Kenapa? Karena Pak Rosi ini tadi saya ngobrol ternyata bukan asli sini. Bukan orang apa? Bukan orang Bogor. Ternyata orang mana? Orang Madura. Madura sampean. Nah, Madura ini. Madura ini, waduh. Jadi ini nyambung lagi Ustadz. Karena Ustadz ini belajar kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pembina Majelis Nurul Mustafa. Beliau Pak belajar dulu ke Darul Hadis Al-Fiqhiyah di Malang. Al-Ustadz Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Nah, Habib Abdullah Balfaqih ini sering sekali beliau ini mengajak saya punya guru berdakwah di Madura sampai 1 bulan, kadang berminggu-minggu. Apalagi di sana ada alumni Darul Hadis di daerah Sampang Pak, Kiai Alawi. Itu Kiai Alawi keluaran daripada yaitu Darul Hadis Al-Fiqhiyah Malang. Dan kebetulan Ustadz belajar di mana? Di Bangil, di pesantren Darul Lughah wa Da'wah, di mana itu adalah pondok pesantren yang diasuh oleh Abuya Al-Ustadz Ahsan bin Ahmad Baharun. Yang mana Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun ini adalah orang asli dari Sumeneb Pak. Jadi ini luar biasa, nyambung lagi silaturahmi Al-Fagir ya, dari sanad perguruan. Apalagi Ustadz nih sering diajak oleh Nek Entim, bener, enak terang Nek Entim tadi. Nenek saya itu sering ngajak kemana? Silaturahmi kemana? Ke Bakom, ya, Mama Bakom ada tuh, ya, Mama Bakom di daerah dekat Ciawi sana ada itu yang namanya pesantren yang tertua di Bogor. Itu namanya Mama Bakom di sana. Nah ternyata Mama Bakom, Pak Rosi, itu ayahandanya bahkan kakeknya Mama Asy'ari Bakom itu belajarnya kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, Pak. Jadi belajar ke Bangkalan, jauh dari Bogor berangkat ke Bangkalan karena Syekhuna Khalil ini orang alim Pak. Perlu diketahui ini guru besarnya orang Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu siapa? Kayak Hasyim Asy'ari, murid daripada beliau. Kayak As'ad Samsul Arifin yang ada di Situbondo, murid beliau. Jadi ini luar biasa. Dan bahkan Ustadz sering kali kalau udah yang namanya Hall Habib Soleh bin Mohsen Al-Hamid Tanggul, Habib Soleh Tanggul di Jember, Jawa Timur, pasti mampir dulu tuh. Kita ziarah ke Bangkalan ke Syekhuna Khalil. Jadi ini pemandangan sangat luar biasa. Ini adalah sarana kita menyambung tali silaturahmi. Nah, apalagi kita digabungkan dengan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk mempersatukan umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, disuruh semuanya ini berpegang teguh dengan tali agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang untuk berpecah belah. Tidak boleh berpecah belah, kita dipersatukan dengan agama Allah, la ilaha Muhammadun. Bahkan Allah teruskan di dalam ayatnya, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat oleh kalian nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Kapan? Idz kuntum a'daan. Tatkala dulu kalian ini bermusuh-musuhan. Kita ini dulu gak ada yang kenal satu sama yang lain. Bahkan yang namanya suku ini dengan suku itu berantem. Bahkan di Arab sendiri sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, itu ada bangsa Aus, ada bangsa Khazraj. Keduanya selalu berperang. Maka ketika hijrah Nabi SAW, apa yang terjadi? Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka Allah melemah lembutkan hati-hati kalian, mempersatukan daripada kalian dengan apa? Dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam, maka kalian akhirnya menjadi apa? Saudara satu sama yang lain. Kita nggak berasa di sini Pak bersaudara, tapi berasanya kapan? Kalau udah kita keluar negeri. Kalau kita sudah sampai ke Mekah, kita sampai di kota Madinah,
kita berpapasan dengan orang Cina, berpapasan dengan Afrika, berpapasan dengan orang Arab, dengan Eropa, pasti satu sama lain akan mengucapkan Assalamualaikum, dan mereka akan menjawab Waalaikumsalam. Ini adalah apa? Salah satu kita ini dipersatukan oleh agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kita ini kalau diingat-ingat, kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperkenalkan kepada kita agama Islam, yang mengenalkan kepada kita adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan kepada kita adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka. Kita dulu animisme, dinamisme. Kita ini menyembah kepada batu-batuan, menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala, menyembah kepada pohon-pohonan, menyembah kepada roh nenek moyang dan lain sebagainya. Yang mana apabila kita meninggal di waktu itu, kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita berada di tepi jurang api neraka dengan adanya agama Islam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya Al-Qur'an agar kalian mendapatkan petunjuk. Kita ini dapat petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya yaitu tema pada malam hari ini, Maulid. Maulid itu artinya apa? Kelahiran. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita punya Nabi ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang gak ada kemuliaannya. Di bulan yang sama sekali tidak ada kemuliaannya. Tidak mungkin ada kemuliaan di bulan tersebut. Karena orang-orang jahiliyah lebih dulu mengenal bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Jadi kenapa kok Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang gak ada kemuliaannya? Ternyata ini ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin Allah ini menunjukkan kepada umat Rasulullah mulia bukan karena bulan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan bulan kelahirannya. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Ramadan, oh Rasulullah paling mulia. Kenapa? Karena dilahirkan di bulan Ramadan. Wajar bulan Ramadan, bulan mulia. Tapi ini enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang tidak ada kemuliaannya. Karena sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan tersebut, maka bulan tersebut menjadi mulia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa? Lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi itu pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Itu adalah kelahirannya. Dan antiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tepat pada hari Senin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah disambut oleh penduduk kota Madinah, tala'al badaru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a
itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, memasuki perkampungan daripada Bani Najjar. Orang-orang berteriak, orang-orang bersenang gembira. Kenapa? Karena datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal mab'utsu fina ji'ta bin amril muta'. Ya nahnu Bani Najjari faya habadha bil Mustafal Mukhtari faya habadha bil Mustafal Jari. Semua bahagia menyambut kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tepat pada tanggal dan di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kedatangan Rasulullah tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Luar biasa. Sampai-sampai Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Luar biasa. Lahirnya, hijrahnya, bahkan wafatnya di hari yang sama, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, menunjukkan bahwasannya nggak ada yang namanya haul, Pak. Ya, nggak ada haul Nabi Muhammad. Ada haul Nabi Muhammad? Rata-rata ada ya. Kalau kita punya orang tua meninggal dunia, ya tahlilan 7 hari, ya ntar 40 hari, ada 100 hari, bahkan nanti ada tuh yang namanya setahun haul, ya. Haul kedua, haul ketiga, haul keempat. Tapi kalau Nabi SAW nggak ada haul. Kenapa? Karena hari wafat sama dengan hari kelahiran. Maka ulama mengambil hari kelahirannya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama nih mengadakan Maulid bukan sembarangan. Kenapa? Karena ada dasarnya. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan anugerah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat kasih sayang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan anugerah dan rahmat tersebut falyafrahu, maka berbahagialah kalian. Kita disuruh senang, disuruh bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fadl, anugerah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur meriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dimaksud dengan fadlullah, apa yang dimaksud dengan rahmatullah. Al-fadlu huwa ilmun, warahmah huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan anugerah itu adalah ilmu. Ilmu yang kita miliki. Dengan ilmu kita bisa mengenal Tuhan kita. Dengan ilmu kita bisa mengetahui batas halal dan haram. Dengan ilmu kita bisa mengetahui ibadah yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Jadi adanya Nabi Muhammad ini kita harus bahagia, kita harus senang. Makanya gak aneh tadi kata Pak Haji tadi bilang apa? Di kampung saya itu hampir tiap hari maulid. Sehari ada 3 kali apa ya? Ada sehari ada 3 kali. Bahkan di Jawa Timur ada yang namanya Safari Ramadan, Mangatus. Safari Ramadan itu dari mulai tanggal 1 Safari Maulid, bukan Ramadan, Safari Maulid. Safari Maulid itu adalah dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 40 hari, 40 malam. Maulid tiap hari muter. Berkah itu. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu bahagia, senang dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan tadi di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya enggak aneh kalau kita baca tadi kitab Syarafal Anam. Nih kitab luar biasa ini. Jimatnya orang Bantarjati, benar enggak? Kalau udah bulan Maulid, mapan bulan. Syarafal Anam. 12 Rabiul Awal.
sampai terakhir nih, Rabiul Awal terakhir, baca lagi Suraful Anam. Luar biasa. Tiap tahun dari saya masih kecil, Pak. Dari masa saya kecil sampai sekarang gede, bacanya Suraful Anam. Luar biasa. Tapi ini pertanyaan, Pak, siapa pengarang Suraful Anam ini? Kita ubek-ubek kitabnya, ada kitab Muhatus? Nggak ada pengarangnya. Nggak ada. Saking ikhlasnya sampai nggak ada tercantum. Ya, kita baca maulidnya. Oh, ini maulid apa? Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai. Ini Al-Barzanji, Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Oh, ini Maulid Azab. Oh, ini Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azab. Oh, ini Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Oh, ini ada kitab maulid yang terbaru, Habib Umar bin Hafid, kitab Diaul Lami'. Tapi kitab Suraful Anam, kitab siapa ini? Dengan ilmu kita tahu, yaitu pengarangnya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-Lakhmi Al-Andulisi Al-Maliki Al-Masyhur bil Hariri. Ternyata beliau ini adalah yang bernama Syekh Ahmad bin Ali. Beliau ini adalah seorang ulama yang berasal dari negeri Andalusi. Di mana tuh Ustaz Andalusi? FC Barcelona, Real Madrid. Nah, paham udah langsung. Berarti di mana tuh? Spanyol. Wow, dulu Spanyol itu tempatnya ulama, Pak. Ulama semua di situ tempatnya, Al-Andalusi. Tapi sekarang jadi tempat sepak bola. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi. Kalau ulamanya dijaga, ulamanya dirawat, ulamanya didukung, ulamanya didoakan panjang umur, terus mengajar, terus berdakwah, Islam akan berjaya. Tapi kalau sudah habis, maka habislah itu negeri Spanyol. Ini Syekh Ahmad bin Ali Al-Andalusi, madhab beliau Al-Maliki. Dan masyhur dengan Imam Hariri. Beliau dijuluki dengan Imam Hariri. Nah, kitab Suraful Anam itu adalah juz ke-9 dari 10 kitab. 10 juz kitab, yang ke-9 itu nih kitab Suraful Anam. Jadi luar biasa. Ustadz kok bisa tahu? Ya karena belajar. Karena Ustadz belajar kemana? Ke Hadramut, ke Ribat Tarim. Di sana ada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri menjelaskan kepada kita bahwasanya kitab Suraful Anam adalah kitab yang maulid paling tertua di antara kitab-kitab. Dan ini dibaca bukan cuma di Bantarjati, tapi di Hadramut. Di tempatnya para ulama, para habaib, itu yang dibaca kitab Suraful Anam. Luar biasa, bangga kita. Apalagi tadi tuh baca fi hubbi sayyidina Muhammad. Waduh, itu qasidah kemana-mana nyebar ya. Sampai Ustadz kalau datang kemana? Ke Al-Khidmah Abu Buya kayak Asrori di Surabaya, baca ini fi hubbi sayyidina Muhammad. Wah, luar biasa. Berkah, ini berkah. Maka kita mesti girang, mesti bahagia dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan kabar gembira kepada kita. Itu pernah para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna an nafsika. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami, berikan kabar kepada kami tentang dirimu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ana dakwatu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Saya ini adalah doanya, saya punya datuk, saya punya kakek Nabi Ibrahim. Dan saya ini adalah kabar gembira daripada saudara saya Nabi Allah Isa bin Maryam. Loh, maksudnya gimana nih? Iya, karena Nabi Isa, nabinya umat Kristen, Nasrani, yang diidola-idolakan oleh orang Nasrani, ternyata beliau ini turun membawa risalah. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Isa bin Maryam li bani Israila ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai kaum Bani Israel, kata Nabi Isa bin Maryam, saya ini bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Saya ini adalah Rasulullah ilaikum, utusannya Allah kepada kalian. Musaddiqun lima baina yadayya minat Taurah. Dan saya ini adalah sosok yang membenarkan kitab yang datang sebelum saya, yaitu kitab Taurat yang kalian salah gunakan.
Datangnya Injil ini mengupdate ajaran yang telah diselewengkan oleh kaum Yahudi dalam kitab Taurat, dalam kitab Torah kalau kata mereka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya ini adalah membawa kabar gembira kepada kalian dengan kedatangan Rasul setelahku, yaitu seorang nabi yang bernama Ahmad. Jadi di dalam kitab Injil nama Nabi Muhammad Ahmad. Kalau di kitab Taurat nama Nabi Muhammad adalah Ahyad. Kalau di kitab Zabur nama Nabi Muhammad adalah Mahi. Tapi kalau di langit dan di bumi namanya adalah Muhammad. Di surga namanya Abul Qasim. Emang nama Nabi Muhammad ada berapa, Ustadz? Ada 201 nama. Di mana, Ustadz? Di kitab Dalailul Khairat ada disebutkan nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini juga adalah doa permohonan daripada seorang ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus dari mereka, dari golongan mereka, orang penduduk asli Mekah, seorang utusan, seorang Rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan kepada mereka kitabmu Al-Quran, yang akan mengajarkan kepada mereka hikmah, dan akan mensucikan mereka. Tuh lihat, Rasul SAW datang kepada kita untuk mensucikan kita. Jadi kita entong hadir maulid hungkul, benar tuh? Oh, maulid diraca yuk dia, maulid, lu di masjid, maulid. Kita harus sadar, kita harus paham apa tujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, yuzakkihim, untuk mensucikan mereka. Jadi yang namanya maulid ini adalah sarana untuk pensucian, karena maulid itu artinya apa? Kelahiran. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke alam dunia itu dalam keadaan apa? Fitrah, suci, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan, belum terkontaminasi dengan yang namanya kesibukan duniawi dan lain sebagainya. Suci, bersih. Berarti apa di sini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk umat manusia mensucikan kita, membalikkan tauhid kita, bahwasannya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini adalah tauhid dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau hadir di tempat maulid, kita harus ambil saripati kitab maulid tersebut. Apa itu? Akhlak budi pekerti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibilang kana khuluquhul Quran. Nabi itu laksana Al-Quran yang berjalan. Kita kalau baca Al-Quran berarti kita sama dengan melihat daripada tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang gak perlu baca Al-Quran, lihat tingkah laku Rasulullah. Itulah ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang diaplikasikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesama melalui akhlak budi pekerti beliau. Maka kita kembali lagi di dalam maulid ini, bukan cuman kita kumpul baca sholawat yang namanya pulang bawa berkat, bener gak? Tapi kita harus ambil oleh-olehnya. Apa itu? Pensucian diri kita, pengenalan diri kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi diutus innama bu'itsu mu'alliman. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai pengajar, pendidik, yang mana mengajarkan kepada kita bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, mengajarkan kepada kita tata cara ibadah yang benar. Jadi kalau udah yang namanya maulid rame kayak gini mengatus, berarti ngaji juga mesti rame, bener gak? Ya. Mesti rame juga, jangan maulid rame, ngaji gak rame. Karena Rasulullah diutus untuk apa? Ngajar. Ini luar biasa, kita malu sama Pak Haji ini. Suka hadir malam Sabtu walaupun mojok di belakang gitu ya. Luar biasa hadir beliau dari residen sampai ke masjid. Nah kita tetangga masjid jangan mau kalah. Ayo kita ramaikan pengajian-pengajian. Alhamdulillah
guru daripada Bapak, ya, Bapak Ustadz Abidin masih mengajar di Bantarjati, ramaikan. Yang namanya masjid kita harus makmurkan, ya. Yang namanya tali silaturahmi kita harus sambungkan. Ini adalah hadiah daripada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, kita harus bahagia, kita harus senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada janji daripada beliau. Tadi sudah disampaikan Ustaz Taufik bilang apa? Almar'u ma'aman ahabba. Kalau kita cinta, kalau kita senang dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seseorang akan bersama yang dicintainya. Harapan kita cuman berharap kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Pak Haji Rosi cinta kepada Nabi. Dia teringat, terngiang-ngiang kenangan dia dulu di Sampang Madura, acara maulid di sini, acara maulid bersama keluarga, kerabat, tetangga. Dia pingin diadakan juga maulid di kediamannya, di rumahnya, di kampungnya nih, di tempat tinggalnya, ya. Sampai kita akhirnya apa? Tertarik datang ke sini. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah orang Bantarjati, ya, orang-orang Maya residen, orang-orang yang pertama kali dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bakalan ditolong oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lisan kita selalu basah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada keluarga kita, keberkahan kepada sanak famili kita, keberkahan kepada para tetangga kita, dan wabil khusus di seluruh daripada kampung Bantarjati kaum dan juga Maya residen di sini selalu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Haji Rosi agar usahanya diberkahkan oleh Allah, dijadikan keluarganya mawaddah warahmah sakinah, berkah dunia akhirah, berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua yang hadir semuanya semoga dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat tauhid, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mangga tutup doa.